Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai batas atas dari bilangan Ramsay. Yang pertama di buku Distel Teorema 9.2.2. Jadi untuk setiap delta bilangan asli terdapat konstanta C, sehingga bilangan Ramsay dari graf H itu kurang dari sama dengan C kalikan dengan orde dari graf H. Untuk setiap graf H dengan delta H itu kurang dari sama dengan delta. Artinya misalkan kalau diberikan sebuah delta bilangan asli, maka dengan memilih D sama dengan 0,5 kita bisa mendapatkan epsilon 0. Jadi saya punya D dan delta, saya bisa dapat epsilon 0 sehingga berlaku ini menurut lemma 7.5.2. Oke. Selanjutnya saya mendefinisikan M sebagai bilangan Ramsay dari delta plus 1 dan pilih epsilon kurang dari sama dengan epsilon 0 sehingga untuk setiap K lebih besar dari sama dengan M berlaku ini. Kalau memang sulit untuk memilih epsilonnya, kita bisa meninjau aja untuk K sama dengan M, dan otomatis untuk K lebih besar dari M akan juga berlaku pertidaksamaan yang ini. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki epsilon dan M. Akibatnya kita bisa mempartisikan graf G dengan banyaknya titik lebih besar dari M itu menjadi partisi epsilon reguler. Dengan banyaknya partisi itu kurang dari sama dengan M besar. M besar yang dimaksud yang sama seperti yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan memang terdapat suatu konstanta yang memenuhi teorema yang di awal tadi, yaitu kita memilih C sama dengan 2 pangkat data plus 1 M dibagi dengan 1 min epsilon. Nah, dari yang sebelumnya M besar dan epsilon itu memang hanya ditentukan oleh delta. Nah, akibatnya kalau kita diberikan graf H dengan delta H itu kurang dari delta dan kita definisikan S sebagai order dari H, maka misalkan juga G itu graf dengan banyaknya titiknya adalah C dikalikan banyaknya titik H. Lalu sekarang kita akan menunjukkan bahwa H adalah subgraf dari G atau merupakan subgraf dari G komplement, yaitu membuktikan CH ini lebih besar dari sama dengan Ramsay H. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teorema 7.4.1 kita bisa membuat G, mempartisikan G menjadi V0 sampai VK yang epsilon reguler. Dengan banyak titik di V0 adalah kurang dari sama dengan epsilon n. Nah, ini ya merupakan sifat dari epsilon reguler. Dan banyaknya titik di V1, V2 sampai VK itu sama dengan L. Lalu partisinya juga tidak lebih kecil dari M dan tidak melebihi M besar. Akibatnya berlaku yang ini ya dapat dilihat bahwa L adalah banyaknya titik pada V1, V2 sampai VK, dan yang tidak dan V0 adalah satu-satunya partisi yang tidak yang memiliki partisi banyaknya titik yang mungkin berbeda. Akibatnya kita punya N kurangi banyak titik di V0 dibagi K itu sama dengan L. Yang sini diperoleh dari banyak V0 kurang dari sama dengan epsilon N. Selanjutnya yang ini saya peroleh karena K kurang dari sama dengan M besar. Ini juga selanjutnya substitusikan N, lalu mensubstitusikan C lagi biar mendapatkan ini. Ini diperoleh karena D sama dengan setengah. Akibatnya kita peroleh L lebih besar dari sama dengan 2S per D pangkat delta. Nah, selanjutnya kita misalkan R itu adalah regularity graph dari G dengan parameter epsilon, L, dan D sama dengan 0. Akibatnya apa? Banyaknya sisi di R itu ya pertama himpunan semua sisi, yaitu ada dari G ada K partisi yang kita tinjau di regularity graph, jadi K pilih 2 dan kurangin paling banyak epsilon K kuadrat pasangan titik yang memang boleh tidak epsilon reguler. Nah, selanjutnya hanya tinggal manipulasi aljabar. Nah, dari pemilihan epsilon sini saya memperoleh min 2 epsilon nanti menjadi min 2 epsilon itu bisa dari min 1 per min 1 tambah 1 per K.
dari pemilihan epsilon yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya dengan manipulasi kita peroleh ini. Lalu untuk pertidaksamaan ini saya percaya sudah diperoleh pada saat diskusi kelompok untuk pembuktian di bab 7. Nah, akibatnya banyaknya sisi di R itu bisa dari sama dengan T-1K, dan R juga memiliki K titik. Akibatnya ya R harus memiliki subgraf Km. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai sisi-sisi dari R. Yang ini sebagai suatu contoh aja gambarnya, ya sebagai contoh saja. Nah, kalau densitas dari VI/VJ itu kurang dari setengah, warnanya dengan merah. Kalau sama dengan setengah, warnanya dengan biru. Kok lebih besar dari setengah, warnanya dengan ungu. Akibatnya, kalau kita punya contoh, ini regularity graph dari G. Akibatnya, kalau kita meninjau G komplement, kita peroleh, misalkan kita tinjau graf G, VI/VJ, itu kurang dari setengah. Ini mengakibatkan densitas G tinjau di graf G komplement ini pasti harus lebih besar dari setengah, karena kita bisa meninjau sisi-sisi yang tidak menghubungkan titik-titik di VI dan VJ. Ternyata lebih banyak dari ya itulah. Dan akibatnya kita juga bisa mendapatkan kalau ini lebih besar dari setengah, ini juga akan lebih kecil dari setengah. Kalau sama dengan juga berlaku yang sama. Akibatnya kita bisa melihat di sini kalau perbedaannya adalah sisi yang merah diganti menjadi sisi yang ungu, dan sisi yang ungu diganti menjadi sisi yang merah. Ya. Seperti itu regularity graph warna dari sisi-sisi yang dimaksud. Oke. Nah, sifat itu nanti akan dipakai di sini. Selanjutnya kita bisa meninjau subgraf dari R itu yang mengandung tepat semua sisi yang berwarna ungu dan biru. Ya, ini berkorespondensi pada yang densitasnya VI/VJ itu lebih besar atau sama dengan 0,5. Nah, kalau dan kita namakan subgraf ini R action, maka kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan regularity graph dengan parameter epsilon, L, dan D-nya sama dengan 0,5. Ya, dari sini. Selanjutnya kita tinjau subgraf R yang lain, ya tapi sisi-sisinya hanya yang warna merah dan biru. Namakan R double action. Ini berarti kita cuma tinjau D, VI/VJ pada G yang kurang dari sama dengan 0,5. Ya, akibatnya kita kalau meninjau di G komplement, ini pasti harus lebih besar dari 0,5. Nah, ya parameternya tetap sama, epsilon, L, tetapi kita meninjau suatu graf yang berbeda, yaitu G komplement, dan memang benar kalau sisi yang dipakai adalah sisi yang ketika densitasnya lebih besar dari 0,5. Sini. Oke. Nah, akibatnya apa? Pertama kita definisikan R sebagai bilangan kromatik dari H yang memang kurang dari sama dengan delta per 1. Nah, sebelumnya kita sudah mendefinisikan M sama dengan bilangan Ramsey dari delta per 1. Akibatnya kita bisa memisahkan grafnya menjadi dua, yaitu yang berwarna ungu biru dan merah. Nah, yang berwarna ungu biru mengandung KR, atau yang berwarna merah mengandung KR. Ya, ini karena KM merupakan Ramsey delta per 1. Nah, selanjutnya kita bisa meninjau kalau H itu dapat diwarnai dengan R warna, dan As itu sama dengan kardinalitas dari H, order dari H. Akibatnya ya dengan jelas kita bisa membuat H sebagai subgraf dari KRS. Oke, selanjutnya kita punya antara H ada di KRS ungu biru atau H subgraf dari KRS merah. Di sini kita sudah membuat suatu perubahan dari KR menjadi KRS, graf besarnya itu. Nah, di sini ini merupakan subgraf dari R aksen S. Cukup jelas merupakan subgraf dari R. Akibatnya kita peroleh H ini merupakan subgraf dari R aksen S atau merupakan subgraf dari R double aksen S. Ya, begitu saja. Buktinya kita bisa memperoleh suatu konstanta C sehingga berlaku Ramsey H itu kurang dari sama dengan C. Terima kasih atas perhatiannya.